Dulu kan gitu ya. Tinggi kau. Oke, sini kalian gua. Mana ya? Ini 338 kebakaran itu. Bukan, lebih dari panas miler lah yang pasien dianiaya mati. Pasien. Tepatnya di Jumat, kami akan melakukan press release terkait perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia. Adapun dasar LP kita yaitu LPB nomor 39 Romawi 1 2022 SPKT Polres Binjai Polda Sumatera Utara tanggal 17 Januari 2022. Di sini saya Kasat Reskrim mohon izin mewakili Bapak Kapolres Binjai untuk menjelaskan terkait tindak pidana dalam hal melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia. Dapat kami sampaikan untuk waktu kejadian perkara adalah pada tanggal 17 Januari 2022. Untuk TKP yaitu adalah Panti Rehabilitasi Yayasan MJY di Desa Telaga, Kecamatan Sebingi, Kabupaten Langkat. Adapun kronologis kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022. Pada hari sebelumnya, pada hari Minggu 16 Januari 2022 sekira pukul 22.00 korban dengan inisial SH diantar oleh keluarga ke Yayasan MJP di Dusun Pama Semelir, Desa Telaga, Kecamatan Sebingi, Kabupaten Langkat untuk dilakukan rehabilitasi terkait kecanduan narkotika. Saat tersebut korban SH diterima oleh tersangka dengan inisial PP sebagai administrasi yayasan yang diterima oleh keluarga SH. Adapun nominal biaya terkait yayasan tersebut mengenai rehabilitasi sebesar 2.500.000 yang tertuang di kwitansi yang diterima oleh pihak keluarga korban. Selanjutnya PP memerintahkan tersangka atas nama inisial JP dan FT untuk membawa korban masuk ke dalam ruangan detofikasi untuk dilakukan pemeriksaan tes urin dan memasang rantai besi di kaki korban. Saat di ruang detofikasi, tersangka PP, DS, MB, dan JP melakukan penganiayaan terhadap korban SH dengan cara meninju korban, menendang korban di arah wajah dan ke arah badan korban secara berulang-ulang. Adapun penganiayaan ini dilakukan atas dasar korban tidak mau dipasang rantai
oleh para pelaku. Selanjutnya, korban dibawa tersangka keluar ruangan detoksifikasi menuju kolam. Saat tersebut, tersangka dengan inisial PP memerintahkan tersangka lainnya untuk membawa korban ke kolam agar korban lemas dan tidak dapat memberontak pada saat dilakukan perantaian terhadap kaki tersangka, terhadap kaki korban. Dan saat tersebut korban dimasukkan ke kolam oleh tersangka MB, DS, FT, AH, CH, BS, CP, PP, IP secara bersama-sama. Dan di dalam kolam korban juga dipukuli oleh para tersangka dengan cara meninju, menendang bagian dada, punggung, dan wajah korban. Dan saat para tersangka menyeret tubuh korban, untuk tersangka MB ada memukul korban dengan menggunakan rantai yang tadi tidak sempat dirantaikan ke kaki korban. Untuk pukulan rantai tersebut diarahkan ke punggung korban sebanyak 1 kali. Dan tersangka IP menggunakan timba yang kami amankan memukul ke arah kepala korban sebanyak 1 kali. Kemudian pada pukul 24.00 pemilik yayasan tiba di yayasan dan melihat kejadian tersebut. Pemilik yayasan menegur dan memerintahkan kepada seluruh tersangka agar tidak memukuli korban dan segera memandikan korban guna untuk diberikan waktu istirahat kepada korban. Kemudian setelah dilakukan atau dimandikan tadi, korban digantikan baju oleh tersangka, kemudian dibawa kembali ke ruang detoksifikasi. Setelah dibawa ke ruang detoksifikasi, di dalam di ruangan tersebut korban sudah ditunggui oleh para tersangka FT, DS, dan AH. Di dalam ruang detoksifikasi tersebut mereka kembali melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap korban. Dan saat tersebut tersangka inisial FT menggunakan gagang sapu memukul bagian punggung dan kepala korban secara berulang-ulang hingga mengakibatkan sapu ini patah. Kemudian tersangka inisial AH menendang dada korban dengan sangat keras sehingga mengakibatkan korban mengalami muntah darah. Setelah menendang tersebut dan melihat kejadian tersebut mengakibatkan muntah darah, korban dipersilahkan untuk beristirahat tanpa mengecek atau menanyakan fisik atau kesehatan korban. Pada tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 02.00, kondisi korban semakin kritis, sudah tidak bernafas, sudah sulit bernafas dan mulut terus mengeluarkan darah. Sehingga oleh tersangka PP dan kawan-kawan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Zulham, tepatnya di Kota Binjai. Namun sekira pukul 04.00 WIB, saat tiba di Rumah Sakit Umum Dr. Zulham Binjai, korban diperiksa dan dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya korban dilakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Zulham Kota Binjai. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan dan teman-teman media. Apabila ada yang mau dipertanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Dan baik. Untuk barang bukti yang digunakan, ada 6 barang bukti yang kami sita, yaitu sapu plastik yang kondisinya sudah patah diakibatkan memukul korban.
Kemudian rantai besi yang tadi mau digunakan para tersangka untuk mengikat kaki korban, namun korban memberontak sehingga besi ini digunakan untuk memukul korban. Kemudian ada 2 gembok yang tadinya untuk mengunci kaki korban juga. Kemudian 1 timba yang digunakan pelaku untuk memukul kepala korban. Kemudian baju kaos biru yang digunakan oleh korban dan 1 celana pendek. Ada lagi? Jindan, apakah kepala yayasannya mengetahui? Ketua yayasan atau pemilik yayasan mengetahui pada saat sudah terjadi penganiayaan. Kalau untuk dari awal, ketua yayasan tidak mengetahui. Ketua yayasan setelah melihat kejadian tersebut memerintahkan saudara PP untuk tidak melakukan penganiayaan. Bisa jelaskan terungkapnya kasus ini seperti apa, Nur? Terungkap kasus ini setelah adanya laporan pengaduan dari keluarga korban ke Polres Binjai pada pukul 11 pagi. Keluarga korban melaporkan bahwa anaknya sudah meninggal dunia dan korban tadinya diantar pukul 23.00 oleh pihak keluarga pada tanggal 16 Januari, tepatnya hari Minggu. Ancaman hukumannya, Komandan, dikenakan pasal berapa nih? Untuk pasal yang kami persangkakan saat ini pasal 338 atau pasal 170 ayat 2 ketiga atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Untuk panti rehab sudah ditutup, Komandan. Untuk panti rehab kami sudah melakukan polis lain terhadap ruang detopifikasi yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Korban pada malam itu korban sudah diterima dalam keadaan sehat. Ya. Jadi korban diserahkan orang tuanya dan keluarganya dalam keadaan sehat. Kemudian korban kamu perintahkan kepada siapa untuk dimasukkan ke ruang detopifikasi? Ketika itu setelah saya terima semua saya serahkan kepada tersangka JP untuk dibawa ke ruang detopifikasi. Pak, kenapa Pak sampai melakukan penganiayaan itu? Apa prosedurnya atau bagaimana? SOP-nya Pak Ferry? Sebetulnya SOP-nya tidak seperti itu, Pak. Nggak ada selama ini pun kita nggak ada melakukan SOP seperti itu, Pak. Seperti itu penganiayaan itu apa? Jadi kalau rantainya itu sebetulnya untuk apa, Pak? Kita hanya ingin memberikan treatment kepada mereka, Pak, kepada korban, supaya artinya memberikan pembelajaran bahwa rehab itu kita buat seperti ini karena semua yang pasien baru masuk tempat kita rendam ke dalam kolam dan nggak pernah terjadi kekerasan seperti ini sebelumnya. Memang wajib dirantai ya, Pak? Kita wajib merantaikan karena kita melihat case korban sebelumnya, Pak. Karena kan laporan dari keluarga sebelumnya itu di rehab juga dia pernah melarikan diri. Jadi ketika pasien baru pun Pak kita masuk kita akan merantai kakinya Pak supaya tidak bisa melarikan diri. Apakah korban ada melakukan perlawanan, Mak? Pada saat akan kita lakukan treatment dan ingin merantai kakinya itu dia melakukan perlawanan, Pak. Seperti apa perlawanan, Mak? Jadi mohon izin, kalau keterangan para tersangka korban melakukan perlawanan, tapi ketika kita memeriksa para saksi, korban tidak melakukan perlawanan, hanya memberontak, tidak mau dirantai oleh pihak yayasan. Pak Ferry, sedikit Pak Ferry, kenapa bisa terjadi kekerasan itu? Alasannya kenapa Pak Ferry dilakukan sama pelaku ini, Pak Ferry? Kalau memang sebelumnya tidak pernah terjadi kekerasan, kenapa kali ini terjadi kekerasan gitu? Apa alasannya gitu, Pak Ferry? Baik, mungkin kami jelaskan. Mereka melakukan penganiayaan ini atas dasar tidak terima ketika diperintahkan untuk dirantai, si korban memberontak dan sempat keluar ucapan untuk mengajak berkelahi ke para tersangka.